Allah menuntun mereka untuk memilih apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan ketika pilihan mereka sudah sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Izinkan saya di awal video ini untuk mendoakan Anda, untuk memberkati Anda dengan berkat-berkat dari Allah. Terutama Anda yang sedang sakit, Anda yang sedang dalam pergumulan, merasa lelah dalam perjuangan Anda, yang sedang berintis usaha, Anda yang sedang mengalami kesulitan, masalah ekonomi, masalah keluarga, masa depan yang belum jelas. Bapa yang baik, kiranya berkat-Mu turun atas mereka ini, anak-anak yang sangat Kau kasihi. Kiranya kemurahan hati-Mu boleh mereka rasakan. Jadilah kekuatan, berkatilah semua usaha-usaha mereka. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Ya Tuhan, Engkau memilih kami, pasti dengan maksud tujuan yang baik. Jadilah segala-galanya dalam kehidupan kami baik adanya, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, saya Romo Yosef mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang hari ini, saat ini memilih untuk klik video Bible Learning di handphone ataupun di laptop atau di komputer atau di televisi. Terima kasih. Karena apa? Di antara ratusan juta video-video di YouTube, Anda memilih channel YouTube ini. Percayalah saudaraku, 15 menit yang Anda sediakan untuk duduk tenang membaca firman Tuhan, merenungkannya, menghayatinya, mencoba memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan juga menerapkan dalam kehidupan Anda. Percayalah, meskipun Anda memberikannya 15 menit waktu buat Tuhan, kekuatan yang Anda bisa ambil, bisa Anda pakai seumur hidup Anda. Dan kekuatan itu sungguh nyata. Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa ternyata hidup adalah sebuah pilihan? Pilihan kita hari ini sangat menentukan hidup kita di kemudian hari. Setiap hari dari melek mata sampai mau tidur kita diajak untuk memilih, sadar maupun tidak sadar. Seringkali kita tidak sadar karena semuanya serba otomatis belaka. Tetapi kita menyadari bahwa hati-hati dalam memilih. Misalnya saudara-saudaraku, di depan saya ini ada beberapa jenis barang. Ini bukan iklan karena bukan endorse, karena ini yang ada di kamar saya. Misalnya, terhadap dua benda ini, sama persis, pabrikannya sama, belinya juga sama. Ketika saya harus memilih, gampang banget Romo untuk memilihnya. Tetapi terhadap pilihan yang sama, yang seolah-olah mudah ini, seringkali saya terjebak. Karena begitu saya mau pakai, ya yang ini udah habis. Yang ini yang masih ada malah enggak saya pilih. Saudara-saudara, ketika tampak luarnya seolah-olah sama, ternyata bisa menipu kita untuk salah memilih. Hati-hati. Kemudian Romo, kalau yang ini gimana? Coba, ini sama persis nih. Kocok-kocok dua-duanya juga masih ada. Misalnya di toko kita tinggal pilih aja. Ini isinya teh ya saudara-saudara. Kita pilih, oh ada isinya. Begitu sampai rumah, ya saya mau belinya green tea. Tetapi yang saya pilih ini oolong jasmine. Ya salah milih deh. Untung dua-duanya enak. Nah saudara-saudara, terhadap sesuatu yang sama, dikocok-kocok sama isinya. Di situ pun kita masih salah memilih. Nah, percayalah saudara-saudaraku, makin banyak pilihan, makin banyak variasinya, semakin sulit juga kita untuk memilih. Misalnya pagi ini, saya mau minum teh daun kelor atau saya mau minum teh. Wah, bingung. Tetapi pilihan itu sih gampang. Ya udah hari ini daun kelor, besok teh, simple. Tetapi saudara-saudara, yang namanya hidup kan tidak sesederhana pilihan-pilihan seperti itu. Ada begitu banyak pilihan yang membuat kadang-kadang kita bingung untuk memilihnya. Bisa Anda tulis di kolom komen. Pilihan-pilihan mana yang membuat Anda bingung, Anda takut, Romo, kalau salah memilih kan penyesalannya seumur hidup. Coba, saya pasti tahu, saya bisa baca pikiran Anda. Satu, pasti
Ya pasangan hidup lah Romo. Apalagi dalam gereja Katolik itu hidup menikah itu sekali untuk selama-lamanya. Nggak ada kata cerai. Ya kalau salah memilih nanti gimana kalau nggak bisa cerai? Misalnya seperti itu. Mencari, memilih pasangan hidup itu susahnya setengah mati. Pasti. Apalagi zaman sekarang ya. Mukanya cakep, banyak duit. Tapi ternyata nggak jamin juga. Tampaknya alim, dari keluarga baik-baik, tapi ternyata masih bisa salah juga. Maka ketika Anda memilih pasangan hidup, libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang memilihkan buat Anda. Anda coba mencari mana pilihan Tuhan buat Anda. Itu yang menarik. Lalu yang kedua adalah pekerjaan. Itu pasti. Banyak orang menyesal, Romo dulu saya pekerjaannya udah baik, Romo gajinya baik, tetapi ada satu yang saya nggak suka. Lalu resign, cari pekerjaan baru. Ternyata di kantor yang baru itu lebih trouble, lebih masalah Romo. Menyesal. Tetapi saudara-saudara, ada satu pilihan yang sangat amat mudah untuk dipilih, yaitu ikut Tuhan atau tidak. Saya menyarankan kepada Anda, ketika Anda dihadapkan pada dua pilihan itu, pilihlah ikut Tuhan. Karena apa? Kita sebagai orang beriman percaya kalau kita memilih Tuhan sebagai pilihan kita, itu adalah pilihan yang benar dan tepat. Anda tidak perlu ragu-ragu lagi, tidak perlu bimbang lagi. Pilihlah Tuhan sebagai pilihan Anda. Nah, saudara-saudaraku terkasih, ternyata yang diajak untuk memilih itu bukan kita manusia. Mengapa sih Romo kita harus memilih ikut Tuhan atau tidak? Itu kan kadang-kadang membingungkan. Karena begini, sejak kita diciptakan oleh Allah, kita diberi kuasa, kita diberi kasih cinta Tuhan yang luar biasa. Yaitu yang namanya kehendak bebas. Kita diberi kebebasan untuk bisa memilih mana yang mau kita pilih. Dengan kebebasan itu sebetulnya kita juga bisa memilih untuk tidak ikut Tuhan. Malas berdoa, malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, itu juga sebuah pilihan. Tetapi selalu ada konsekuensi-konsekuensinya. Kemalangan, penderitaan, kesedihan, kebencian, dan lain sebagainya ketika kita salah memilih. Nah, kabar gembiranya adalah Tuhan selalu mendorong kita, mengajak kita, menuntun kita dengan kekuatan Roh Kudus untuk ketika kita salah memilih sekalipun, kita diajak untuk kembali memilih yang lebih baik. Bahkan Tuhan juga mengajak kita untuk mengolah ketika kita salah memilih, itu menjadi kekuatan, menjadi pembelajaran buat kita. Makanya ke depan hati-hati dalam memilih. Kalau sudah salah milih, jatuh, terus milih lagi, salah lagi, jatuh lagi, milih lagi, salah lagi, jatuh lagi, berarti kita tidak pernah belajar dalam memilih. Nah, saudara-saudara, apakah Anda tahu ternyata yang disuruh memilih itu bukan cuma manusia, tetapi Tuhan juga. Misalnya, dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 7 sampai 9, Musa berkata kepada orang Israel, masih konteksnya padang gurun. Musa mengajak orang Israel untuk mengolah, memaknai, menyadari identitas mereka, siapa mereka di antara begitu banyak bangsa-bangsa di sekitar mereka. Musa berkata, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Saudara-saudara, ternyata Allah juga harus memilih. Di antara jutaan bangsa di dunia ini, ternyata Allah memilih bangsa Israel. Dan sebagaimana kita tahu, apakah Anda bisa mengatakan pilihan Allah ini salah atau benar? Kita tidak bisa menjawabnya. Biarlah itu menjadi misteri bagi Allah. Apakah pilihannya kepada bangsa Israel yang nanti di kemudian hari membelot, tidak taat, meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, mengkhianati Tuhan, menduakan Tuhan? Apakah itu sebuah pilihan yang salah, saudara-saudara? Apakah Allah menyesali pilihannya kepada bangsa Israel ini?
Mungkin secara dunia, oh pasti salah Romo, bangsa pilihan malah berkhianat, bangsa pilihan malah menolak Allah. Tetapi saudara-saudara, ini luar biasanya. Ternyata karena dinamika relasi antara Allah dengan bangsa Israel ini, termasuk jatuh bangun mereka, termasuk penolakan mereka terhadap kasih Allah, membuat Allah membuka pintu kasih-Nya lebar-lebar kepada semua umat manusia melalui Yesus Kristus putranya. Allah tetap mengasihi bangsa Israel, Allah tetap memberkati mereka. Tetapi melalui bangsa Israel ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kasih Allah bisa tersebar ke seluruh dunia. Dan kita, bangsa-bangsa lain yang juga dipilih oleh Allah, kita diajak juga buat belajar dari kejatuhan bangsa Israel. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang memilih bukan cuma Allah dalam perjanjian lama. Ternyata dalam diri Yesus pun, Yesus harus memilih 12 muridnya. Anda bisa berpikir juga ketika Tuhan Yesus memilih Petrus, apakah Tuhan Yesus gagal? Ketika Tuhan Yesus memilih Yudas, apakah Tuhan Yesus gagal? Nah, di sini bukan soal gagal atau berhasilnya. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa apapun pilihan yang kita pilih, pasti ada konsekuensinya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang baik syukuri, yang tidak baik juga syukuri. Tetapi dari semua konsekuensi-konsekuensi itu kita diajak untuk belajar lebih bijak dalam memilih di kemudian hari. Pilihlah Tuhan, pasti Anda tidak menyesal. Apakah Anda menyadari saudara-saudaraku, semua tokoh dalam kitab suci sebetulnya dihadapkan pada sebuah pilihan. Allah menuntun mereka untuk memilih apa yang dikehendaki oleh Allah, dan ketika pilihan mereka sudah sesuai dengan kehendak Allah, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Contohnya Abraham. Ketika Abraham mendapat panggilan dari Allah untuk pergi ke tanah terjanji, Abraham bisa memilih kok, bisa ikut atau tidak. Tetapi Abraham memilih untuk taat pada panggilan Tuhan ini, dan pilihannya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan Nuh, ketika diminta untuk membangun bahtera yang besar, Nuh bisa memilih kok mau bangun sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak. Nah, pilihan Nuh adalah dia membangun bahtera itu, dan pilihannya diberkati oleh Tuhan. Demikian juga dengan Yusuf anak Yakub di rumah Potifar, ketika digoda oleh istri Potifar yang cantik, Yusuf bisa memilih dosa perselingkuhan atau tetap setia pada Allah. Yusuf memilih setia pada Allah, maka tidak heran Yusuf menjadi tokoh yang besar. Ketika Yusuf juga di hadapan saudara-saudaranya yang dulu jahat sama dia, mau membunuh dia, menjual dia ke Mesir, Yusuf dihadapkan pada sebuah pilihan, mau mengampuni atau enggak. Yusuf bisa memilih, tetapi untungnya Yusuf memilih mengampuni mereka. Maka Yusuf tampil sebagai tokoh yang luar biasa. Demikian juga dengan Musa, bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Semuanya mereka diminta untuk memilih. Musa diutus oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Awalnya Musa memang bergulat antara menolak atau menerima. Untungnya Musa menerima, maka pilihannya diberkati oleh Allah. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun seringkali salah memilih. Tetapi kuasa Tuhan selama 40 tahun di padang gurun mengajarkan bangsa Israel untuk bisa memilih dengan tepat. Jangan lagi salah memilih karena konsekuensinya berat. Saudara-saudara yang terkasih, gak heran pengalaman di padang gurun selama 40 tahun menjadi kekuatan bagi bangsa Israel di kemudian hari. Demikian pun Raja Daud ketika berhadapan dengan Absalom dan juga Saul. Daud memilih untuk mengampuni mereka, tidak membiarkan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Tetapi ketika berhadapan dengan Batsheba, Daud salah memilih. Tetapi untungnya Allah mengajak Daud untuk bertobat melalui Nabi Nathan. Maka Daud memilih untuk bertobat. Saudara-saudara, semua tokoh kitab suci itu dihadapkan pada sebuah pilihan. Demikian juga dengan semua tokoh-tokoh dalam perjanjian baru, mereka dihadapkan pada sebuah pilihan. Petrus dan juga rasul-rasul lainnya ketika dipanggil oleh Yesus, mereka bisa menolak kok, tetapi mereka memilih untuk mengikuti Yesus. Lewi pemungut cukai, Zakeus, Lazarus, Maria dan Marta, Maria ibu Yesus, Maria Magdalena,
orang-orang sakit di jalan, orang buta, orang tuli, orang timpang, semua memilih untuk mengikuti Yesus dan pilihan mereka sungguh diberkati. Nah, ternyata mereka tidak hanya sekali memilih, tapi sepanjang relasi mereka dengan Yesus mereka harus memilih. Kita semua tahu Yudas di akhir hidupnya memilih untuk menidak terhadap kasih Allah itu. Maka dia mengalami kematian yang naas. Saudara-saudara terkasih, kalau hidup adalah sebuah pilihan, dan pilihan kita hari ini sangat menentukan kita untuk hari esok, apakah kita mau sembrono dalam memilih? Apakah kita masih ragu-ragu untuk ikut Tuhan, ikut jalan Tuhan, ikut ajaran-ajaran Tuhan, mau taat sama Tuhan, hidup kudus, hidup suci? Saudara-saudara terkasih, hidup Kristiani, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar memilih, lebih pintar memilih. Dan percayalah, pilihan yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup kita pun akan diberkati. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati saudara. Jangan lupa video ini untuk di like, di komen, dan juga di share. Shalom.